Halo teman-teman semua, so welcome back to YouTube channel Ade Ayung. Dan di video kali ini Ade Ayung akan share ke teman-teman semua mengenai KUR atau Kredit Usaha Rakyat dari Bank BRI. Nah, video ini berdasarkan pengalaman aku yang sudah sempat apply untuk kredit usaha rakyat dan aku sudah berhasil melunasi kredit usaha rakyatku di tahun 2023 kemarin. So, daripada lama-lama langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, sesuai dengan namanya kredit usaha rakyat, ini memang kredit yang diperuntukkan khusus untuk teman-teman yang punya usaha yang berskala UMKM ya, atau usaha mikro, kecil, dan menengah kayak gitu. Terus, apa aja sih syarat-syaratnya? Tentu saja kalau misalnya teman-teman semua mau apply untuk kredit usaha rakyat, tentunya kalian harus punya usaha. Nah, usaha ini perlu adanya legalisir atau legalitas itu bisa kalian dapatkan di kantor desa terdekat atau kalian bisa apply online. Sebelumnya ada yang itu ke apply online ya. Jadi nanti aku akan taruh link untuk daftar online untuk surat izin usaha kalian itu di description box. Nah, persyaratan lainnya itu usaha kalian harus sudah berjalan selama lebih dari 6 bulan teman-teman. Selain itu, seperti hutang-hutang pada umumnya, tentunya KUR ini memerlukan yang namanya KTP dan juga KK kalian. Selain itu, kalian juga BI checkingnya harus bersih, nggak boleh ada yang namanya hutang atau tunggakan di tempat lain, baik itu pinjol, baik itu hutang kredit motor yang macet, itu nggak boleh ada track record macet atau kredit macet sama sekali untuk bisa dapetin KUR ini gitu teman-teman. Nah teman-teman, untuk apply dari kredit usaha rakyat dari BRI ini itu ada 2 cara ya teman-teman. Kalau aku dulu itu aku berdasarkan rekomendasi, karena kan aku punya warung, terus kayak orang bank itu sering ke warung untuk ambil tabungan, terus ambil setoran. Atau kalian nggak punya kenalan orang bank, kalian bisa langsung aja datang ke BRI-nya. Terus kalian utarakan keinginan kalian untuk apply yang namanya KUR kayak gitu. Nanti mereka akan jelasin apa aja syarat-syaratnya, terus akan dibantu lah semaksimal mungkin sama orang BRI gitu. Nah, berdasarkan pengalaman aku, kenapa aku suka banget dengan program kredit usaha rakyat ini adalah pertama karena suku bunganya sangat-sangat rendah teman-teman. Jadi kemarin itu aku dapat yang 6% per tahun, which is itu sangat rendah. Aku nggak pernah nemuin produk kredit perbankan lainnya yang lebih rendah dari KUR ini kayak gitu. Mungkin nggak hanya BRI ya, KUR di tempat lain juga pasti murah, tapi itu sangat-sangat bagus buat teman-teman yang punya usaha, karena usaha itu kan sangat berguna ya buat kita untuk ngembangin usaha lagi kayak gitu, untuk modal tambahan. Selanjutnya yang aku suka adalah dia tidak akan kena biaya penalti untuk pelunasan yang dipercepat teman-teman. Jadi kemarin itu kan aku juga pelunasannya dipercepat ya, harusnya kontrak aku 3 tahun, 3 tahun kredit, tapi kebetulan di tahun kedua atau kedua setengah tahun gitu aku dapat rezeki, jadi aku pengennya ya udahlah kita lunasin aja nih KUR-nya. Terus cek ternyata nggak kena potongan sama sekali teman-teman, jadi nggak ada biaya penalti untuk kalian melunasi lebih awal dibandingkan kalau misalnya kalian pinjem kredit jenis lain, itu pasti akan kena biaya penalti teman-teman, dan biasanya penalti itu nggak murah gitu. Nah itu dia tadi positif yang sangat aku rasakan dan sangat aku suka dari KUR BRI ini. Tapi aku juga mau sharing nih beberapa hal negatif yang menurut aku kayaknya masih bisa ditingkatkan dari KUR kredit usaha rakyat dari BRI maupun bank lainnya. Yang paling bikin aku concern adalah ketika kita apply KUR BRI ini tapi kita nggak ada proteksi asuransi. Nah, sepengalaman aku sebelumnya, kalau misalnya kita pinjam uang selain dengan program KUR, kita tuh akan setidaknya kita harus menanyakan mengenai asuransi teman-teman. Kita nggak pernah tahu kan apa yang akan terjadi ke depannya seandainya kalian pinjam duit atau pinjam uang, ada hutang, lalu terjadi sesuatu sama kalian, siapa yang akan mengcover hutang kalian itu. Nah, di KUR ini kita nggak dapat asuransi teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian sebagai peminjam uang itu kenapa-napa, hutang kalian akan diminta atau ditagihkan ke ahli waris atau keluarga kalian gitu. Sedangkan kalau misalnya bisa ada program asuransi di KUR, itu akan jauh lebih baik menurut aku. Selanjutnya teman-teman, aku juga sempat dengar dari teman-teman dan keluarga aku kalau memang KUR ini ternyata banyak orang-orang di sekitar aku yang coba untuk apply KUR tapi mereka gagal kayak gitu. Aku juga kurang tahu bagaimana proses penilaiannya seperti itu. Yang pasti menurut aku memang cukup ketat untuk proses penilaian dari asesmen KUR ini sendiri kayak gitu.
sepengalaman aku, bahkan even though aku rekomendasi dari salesnya langsung, itu tetap aja harus melalui proses yang namanya survei. Kayak misalnya survei itu mereka akan datengin tempat usaha kamu, baik warung maupun toko, itu akan difoto-foto, terus ditanya berapa omsetnya, gimana cash flow dari usaha kalian, terus sudah berapa lama, kayak gitu-gitu sih secara singkatnya. Intinya mereka juga nggak mau kasih uang atau pinjemin uang ke usaha yang tidak bonafit. Dari semua yang udah aku share tadi ke teman-teman semua, kalau aku bisa bilang, apakah aku merekomendasikan teman-teman yang punya usaha untuk apply KUR? Jawabannya tentu saja yes. Karena seperti aku bilang tadi, bunganya ringan. Terus juga kalau misalnya kalian pelunasan lebih awal itu nggak akan kena biaya penalti, which is sangat-sangat friendly untuk kita yang masih baru mulai menjalankan usaha gitu, dibandingkan dengan bank lain yang memang bunganya besar banget. Tapi aku juga tidak rekomen ke teman-teman semua kalau kalian mau apply KUR tapi tujuannya bukan untuk usaha. Contoh untuk hal-hal konsumtif, kalau membeli motor untuk tujuan usaha itu mungkin masih di approve sama Bank BRI untuk KUR. Tapi kalau beli motor bukan untuk tujuan usaha, jelas saja pastinya tidak di-approve, karena memang tujuan dari diadakannya program KUR ini oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan usaha, baik itu produksi maupun penjualan, seperti itu teman-teman. Jadi jangan pinjam KUR kalau memang kalian diperuntukannya tidak untuk usaha atau mengembangkan usaha. So, sekian video dari Ade Ayung, semoga video ini bermanfaat dan bisa bantu kalian kalau misalnya kalian mau apply KUR di kemudian hari. So, thank you for watching, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on my next video. Goodbye.